Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah secara onsite minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti ibadah secara online, kalian dapat mengakses melalui YouTube NDC Youth. NDC Youth Central Park dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di RPL Tower lantai 8. Dan NDC Youth Living World dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan juga dapat dilakukan dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, Mobile Banking, GoPay, dan lain-lain. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan dimanapun kalian berada, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati, kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang boleh Kau curahkan di atas setiap kami Tuhan pada hari ini Bapa. Sebentar kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Kami tetap percaya Ku Tuhan. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Dengan segenap hati, Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami juga rindu Bapa untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan boleh kami tangkap dengan baik, boleh kami terapkan dan mengubahkan setiap hidup kami. Kami mau sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap boleh katakan bersama, amin. Oke guys, and this youth, I'm so grateful, I'm so happy to see you guys again. Dan guys, you guys yang gak datang ibadah onsite, lu semua itu missing out. You know why? Di saat yang sama, kalian lagi ibadah secara online, ibadah secara onsite-nya guys, itu lagi hype talk. Dan hype talk-nya lagi dibicarakan oleh Koedo Zel. Koedo Zel tahu semua ya Koedo ya. Dan you guys missing out karena both di ibadah hari Sabtu dan ibadah Minggu, both Koedo akan menyampaikan isi hatinya. Karena itu gue gak pernah capek, gue gak pernah bosen untuk mendorong kalian semua untuk beribadah secara onsite. Bahkan berapa minggu ya? 2 minggu lalu? Kapan ya? 2 minggu lalu kalau gak salah Ko Iwan itu khotbah mengenai worship in the house of God. Kalau true worship secara korporat itu beribadah di dalam rumah Tuhan. Karena itu jangan pernah lupa, aku akan terus mendorong kalian untuk beribadah secara on-site ya. Di situ kita akan bertemu bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Dan kita bertumbuh as a community together. Oke. Hari ini langsung aja, tanpa panjang lebar, aku akan memberikan sharing firman Tuhan yang aku beri judul Worship is a Lifestyle. Kalau 2 minggu lalu Ko Iwan menjelaskan worship dari kacamatanya corporate worship, dari kacamatanya ibadah bersama-sama dengan orang seiman. Hari ini aku akan berbicara mengenai worship is a lifestyle dari kacamata personal worship, ya. Dan pertama-tama kita akan definisikan dulu nih worship lewat Oxford Dictionary. Dikatakan to worship is to honor or revere as a supernatural being or power, or as a holy thing, to regard or approach with veneration, to adore with appropriate acts or ceremonies. Menghormati atau memuja sebagai wujud kekuatan supernatural, atau sebagai hal yang kudus untuk menghormati atau mendekati dengan penghormatan, untuk ditinggikan dengan tindakan atau upacara yang tepat. Jadi guys, ibadah Kristen gak berhenti sampai corporate worship aja. Gak berhenti dengan kegiatan publik tertentu. Gak berhenti masuk dalam ibadah rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Gak berhenti sampai situ aja. Gak berhenti sampai menyanyikan lagu dalam gereja, mengangkat tangan, kita nangis dengan firman Tuhan. Gak berhenti sampai situ. Tetapi definisi dari penyembahan juga harus kita lihat dari kacamata personal worship, di mana penyembahan sampai Tuhan dengan Tuhan itu adalah our daily life. John Piper mengatakan dengan tegas, dikatakan, jadi Anda dapat melihat apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Ibadah diredefinisikan. Seluruh upacara, tempat, bentuk ibadah dialihkan ke apa yang terjadi di hati kita. Tidak hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari dan setiap saat dalam hidup. Ya, jadi dari sini kita belajar kalau worship, ya, true worship itu is a lifestyle.
Sekali lagi aku akan tekankan, nggak berhenti sampai corporate worship, beribadah dalam rumah Tuhan hari Minggu, hari Sabtu, satu hari kita beribadah mengurus hari Sabat, enggak. Tetapi true worship itu is a lifestyle. Setiap hari keluar dari gereja, ya. Dan hari kita akan belajar bagaimana cara kita menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan dengan gaya hidup kita. Yang pertama adalah worship God through your actions. Atau kita menyembah Tuhan lewat actionnya kita, lewat tindakannya kita. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi guys, ibadah itu terjadi bukan hanya ketika di dalam rumah Tuhan, tetapi ibadah yang sebenarnya juga terjadi di luar gereja. Ketika kita menapakkan kaki kita keluar dari gereja, di situ ibadah kita juga dimulai. Ya. Ketika sedang bekerja, bertemu orang, ketika kita berkata-kata, ketika kita lagi ngerjain tugas, lagi nongkrong sama teman kita, di situ ibadah kita juga dimulai. Ya. Banyak dari orang Kristen, banyak dari kita itu menggunakan topeng dalam gereja. Aku sering bilang, tagline-nya aku, jagoan dalam gereja. Banyak dari kita menjadi jagoan dalam gereja, banyak dari kita melayani Tuhan, banyak dari kita pelayanan di atas mimbar, di bawah mimbar, di belakang mimbar, dimanapun itu, banyak dari kita menggunakan topeng dalam gereja. Kita angkat tangan kita, wah jago, nangis, wah jago. Keluar gereja ngomongnya sama aja, pakai kata-kata binatang juga. Nah, banyak orang Kristen mengenakan topeng ketika di dalam gereja dan pelayanan. Bagaimana your attitude, bagaimana action, bagaimana tindakan kita di luar gereja. Kenapa itu penting? Karena juga itu menentukan ibadah kita. Apakah kita bisa ngomong ke diri kita sendiri kalau action kita adalah ibadah yang sejati? I don't think so. Karena itu guys, di poin yang pertama ini, tanyakan kepada diri kalian masing-masing. Worship God through your actions. Apakah kita sudah beribadah dengan benar di luar gereja lewat tindakan kita, lewat perkataan kita? Sebuah hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika orang melihat kita gak ada bedanya. That was the point. Karena itu very very important untuk kita mengenal, kita merubah hidup kita di poin yang pertama ini. Worship God through your actions. Oke? Yang kedua, bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Tuhan dengan gaya hidup kita? Yang kedua adalah worship God through your devotion. Ya. Kita menyembah Tuhan lewat apa? Lewat revive kita, lewat saat teduh kita, lewat doa kita, lewat waktu-waktu intim kepada Tuhan. Worship God through your devotion. Pertanyaannya adalah, apakah kita dalam hubungan pribadi kita, dalam waktu pribadi kita kepada Tuhan, apakah ada waktu-waktu kita saat teduh? Atau kita hanya dengar firman Tuhan hanya ketika hari Minggu? Ya. Di dalam Markus 1 ayat 35, kita melihat dan firman Tuhan berkata demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus, Matius 6 ayat 6, mengatakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hubungan dengan Tuhan itu gak cukup hanya satu kali seminggu. Kadang-kadang kita cuma berhenti, kita merenungkan firman Tuhan, kita dengerin firman Tuhan seminggu sekali. Bahkan kadang-kadang seminggu sekali pun kita gak dengerin dengan baik. Kita main HP, kita main game. Tetapi kalau yang serius dengerin firman Tuhan, kita gak cukup seminggu sekali kita dengar firman Tuhan. Kenapa? Kenapa in our daily life kita tetap butuh makanan. Gitu. Gak cukup menyembah Tuhan, memiliki hubungan Tuhan, gak cukup hanya sehari dalam seminggu.
butuh hubungan intim dan intensional setiap hari dengan Tuhan. Kalau kita berpacaran, gak mungkin kita cuman komunikasi dengan pacar kita seminggu sekali, gak mungkin. Kita akan communicate setiap hari. Kenapa? Kita mau ngabarin pacar kita sayang sama pacar kita. Kita mau ngabarin Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Kenapa? Kita sayang sama Tuhan. Ya. Dan A.W. Tozer mengatakan demikian. If you do not worship God 7 days a week, you do not worship Him on 1 day a week. There is no such thing known in heaven as Sunday worship unless it is accompanied by Monday worship, Tuesday worship, and so on. Theologian yang bernama A.W. Tozer mengatakan kita nggak berhenti menyembah Tuhan, devotion sama Tuhan sekali seminggu. Kita butuh Monday worship, Tuesday worship. Yang ia mau sampaikan adalah worship is every day. Your devotion is every day. Hubungan intim sama Tuhan is every day. Not only on Sundays, on Saturdays, tapi every single day. Karena itu, poin yang kedua ini adalah worship God through your devotion. I would like to encourage semua kalian untuk kita bisa membangun mesbah kita setiap hari. Kita revive setiap hari, kita saat teduh setiap hari. Kenapa? We need our daily food. Dan membuktikan kalau kita sayang sama Tuhan, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Tuhan dengan gaya hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah worship God through our holy life. Ya, 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyenangkan Allah itu bergantung sepenuhnya pada kesediaan kita untuk meninggalkan cara kita sendiri, cara hidup kita yang lama, dan melakukan cara-cara lainnya untuk menyenangkan Tuhan. Contohnya gimana? Worship God through our holy life adalah kita berada di depan, kita kasih tahu teman-teman kita, this is how we live. Gitu. Kita ngeliat ya akhir-akhir ini di dunia yang semakin gelap ya, which I think it's true. Holy life itu juga mencangkupi ketika kita merokok atau nggak merokok, menurut aku juga mencakupi atau kita free sex atau enggak, mencakupi nilai-nilai yang kita pegang mengenai LGBTQ++ dan lain sebagainya. Nah, di situ kita dites guys. Kita ini life-nya gimana sih? Our personal value itu gimana sih? Karena ini really important. Karena ada sebuah quote yang mengatakan, if we want to live a holy life, we must be disconnected from the world and its ways, and connected to God and His ways. Jadi living a holy life gak gampang, karena gue tahu itu rasanya enak banget, rasanya nikmat banget. Apalagi kalau misalkan kita teman-teman kita semua ngelakuin, masa kita gak ngelakuin, ada peer pressure, bener gak sih? Cuman the important thing is how do we disconnect ourselves with the world and its ways, and connected to God and its ways. I think ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat important, tetapi when kita bisa melakukannya, ini adalah hal yang luar biasa banget. Karena ibadah yang sejati adalah ketika kita memuliakan Tuhan lewat hidup yang kudus yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, itu adalah 3 hal ya. Ingat semuanya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama worship God through our actions. Yang kedua through devotion. Yang ketiga through our holy life. Orang-orang ngeliat kita, ini orang beda nih. Ini orang benar-benar murid Kristus. Kenapa? Lihat setiap hari ibadahnya, ya. Dia kita ngajak apa, gak mau. Kenapa? Dia bilang value-nya kuat. Kita bisa worship God through our holy life. Jadi itu yang ketiga, itu 3 hal penting yang kita perlu pelajarin dari kacamata personal worship. Oke, yuk mari bersama kita doa. Yang bersyukur Tuhan untuk hari ini firman Tuhan. Aku berdoa supaya firman Tuhan itu boleh kami tangkap dan boleh mengubahkan kami. Kalau ibadah itu gak berhenti sampai hari Sabtu aja, ibadah sekali seminggu, ibadah minggu aja. Tetapi every single day is our worship to you. Aku berdoa Tuhan supaya kami kemanapun kami pergi, kami gak bikin malu namamu. Kami boleh membanggakan namamu. Orang melihat kami, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Dan hidup kami adalah ibadah yang berkenan kepadamu. Hamba-Mu selesai berbicara, firman Tuhan tinggal dalam hidup kami. Dan kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you guys next week. Ibadah secara onsite. God bless you all.